Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Nabila. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir kembali di sesi konseling ketiga hari ini. Selamat datang dan mungkin ya keadaannya seperti ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke sesi ketiga ini gimana nih? Nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan. Oke, kalau boleh tahu selama 1 minggu kemarin ada nggak perubahan positif yang Teh Nabila rasain setelah tugas rumah yang Teh Nabila kerjakan? Ada deh. Gimana ya? Jadi lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Ada nggak satu kejadian yang kayak dimana rasa malas itu tiba, tapi Teh Nabila itu bisa mengatasinya waktu minggu kemarin? Ada. Persisnya itu hari apa? Pas setelah sesi kedua kemarin. Oke. Perasaannya pada saat itu gimana? Ini deh. Pas ada rasa malas tiba lagi, terus perasaannya gimana? Terus setelah Teh Nabila mencoba untuk mengatasi atau melawan rasa malas itu, gimana rasanya? Setelah mengatasi mas senang teh. Senang. Oke, berarti waktu pada saat itu Teh Nabila itu pernah mengalami hal yang serupa lagi, tapi Teh Nabila bisa mengatasinya. Gitu. Oke, berarti itu merupakan sebuah perubahan positif selama 1 minggu kemarin yang Teh Nabila rasain. Oke, berarti sekarang bisa dilanjut lagi. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan kursi kosong. Nah, kursi ini tuh bisa disebut kursi sukses. Jadi kursi ini tuh melambangkan masa depan kamu saat masalah Teh Nabila itu udah selesai. Jadi ibarat kata 2 tahun ke depan Teh Nabila ada di posisi kursi ini, paham? Paham. Oke, nah sekarang saya akan mengajak Teh Nabila melalui apa yang Teh Nabila nantinya lihat. Jadi kayak minggu kemarin, kan minggu kemarin saya mengajak latihan imajinasi ya. Nah, kursi sukses juga gak beda dari yang kemarin, namun bedanya nanti Teh Nabila akan ngerasain posisi duduk di kursi tersebut gitu. Nah, oke, sekarang boleh duduknya yang rileks, nyaman, atur napas, tahan, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, boleh. Lalu Teh Nabila boleh perhatikan kursi tersebut. Oke. Nah, sampai benar-benar bayangan 2 tahun ke depan itu hadir di kursi itu. Apa yang Teh Nabila lihat tentang diri Teh Nabila di kursi? Berhasil deh. Berhasilnya seperti persisnya gimana nih? Waktu ada kejadian apa? Kan mungkin bisa dikatakan 2 tahun ke depan itu Teh Nabila ada di posisi penyusunan skripsi ya. Nah, pada saat itu gimana nih? Ada nggak bayangan kesana gitu? Kan skripsi bisa dikatakan seperti tugas juga. Terus sama halnya kayak pengerjaan tugas lainnya, ada kalanya kita malas, ada kalanya kita menunda-nunda tugas, sama halnya dengan skripsi juga. Mungkin 2 tahun ke depannya, nah gimana nih Teh Nabila pada saat itu? Ini teh bisa mengatasi rasa malasnya. Oke, mungkin Teh Nabila ngelihat di sana itu Teh Nabila bisa mengatasi rasa malas ketika mengerjakan tugas ataupun skripsi. Iya. Ya. Oke. Nah, pada saat itu ada gak adegan kesuksesan yang muncul yang Teh Nabila lihat? Ada deh. Seperti contohnya gimana adegannya? Ya kayak contoh gini, Teh Nabila ngelihat diri Teh Nabila yang udah beres ngerjain tugas, terus
Teh Nabila teh nyantai, terus ada teman Teh Nabila yang sharing tentang tugas, terus Teh Nabila teh bisa ngasih solusi. Contohnya nih kayak gitu adegannya. Nah, Teh Nabila lihat gak adegan kesuksesan itu? Gimana persisnya? Seperti gitu teh. Kayak seperti yang saya katakan. Oke, kalau boleh tahu pada saat itu Teh Nabila memakai baju warna apa? Warna abu. Warna abu. Oke, berarti pada saat itu Teh Nabila sedang memakai baju warna abu. Oke, sekarang dengarkan suasana di sekitar kursi itu, di sekitar adegan tadi yang saya katakan. Suasananya. Nah, paham? Dengarkan suasana di adegan tersebut. Nah, apa suara yang Teh Nabila dengar dari orang lain? Ada nggak suara yang orang lain katakan ke Teh Nabila pada saat itu? Gimana? Yang orang lain katakan itu apa? Bagaimana inti nama? Bagaimana bisa sampai di titik ini? Oke, mungkin lebih bisa dikatakan mungkin teman Teh Nabila itu nggak nyangka melihat Teh Nabila udah ada di posisi tersebut. Teh Nabila udah bisa ngerjain tugas dengan tepat waktu, jadi bawaannya nyantai makanya. Dan teman Teh Nabila itu notice perubahan Teh Nabila. Oke. Nah, suasana yang Teh Nabila rasakan di momen tersebut gimana suasananya? Tenang teh. Tenang, suasananya tenang. Oke, berarti kalau misalnya suasana tersebut tenang, apa pesan Teh Nabila yang penting yang ingin Teh Nabila sampaikan ke diri Teh Nabila yang sekarang? Kan di sana suasananya tenang nih, otomatis Teh Nabila itu ada di titik kesuksesannya dari masalah ini. Nah, pesan di sana ke diri Teh Nabila apa yang akan dikatakan untuk diri Teh Nabila supaya bisa mencapai sukses itu? Harus mencapainya. Tanpa menyerah teh. Oke, mungkin lebih dikatakan, bisa dikatakan jangan menyerah. Oke, boleh. Oke, sekarang coba Teh Nabila duduk di kursi itu. Sekarang. Oke, nah kan Teh Nabila udah nih duduk di kursi itu, berarti otomatis Teh Nabila berada di diri Teh Nabila yang sukses itu, ada di adegan itu. Nah, hal apa yang Teh Nabila banggakan di diri Teh Nabila pada saat itu? Bangga, rasa bangga apa? Kan di sana kan Teh Nabila ngelihat diri Teh Nabila yang sukses. Nah, ada nggak rasa bangga yang ada dalam diri Teh Nabila? Nah, kalau ada apa gitu rasa bangganya? Ada teh. Iya, apa? Bangga terhadap dirinya apa? Perihal apa? Perihal ini mencapai apa? Bisa melawan rasa malas itu. Oke, berarti mungkin Teh Nabila ngerasa bangga karena Teh Nabila bisa menghilangkan rasa malas atau melawan rasa malas gitu ya. Oke, nah apa yang Teh Nabila rasain ketika duduk di kursi tersebut? Ini tenang teh. Tenang, Lebih nyantai. lebih nyantai. Nah, kalau boleh tahu perbedaan Teh Nabila di dulu, di masa sekarang sama masa depan apa? Perbedaan di masa sekarang Sama masa depan, sama masa depan masa depan yang Teh Nabila bayangin. itu kan teh di sana. Iya, sekarang kan di sini. Nah, masa depan berarti Di sini. di sini, di situ. Nah, perbedaannya apa? Teh Nabila yang sekarang sama yang di masa depan, bedanya apa? Iya kan? Kan gini, di sini Teh Nabila masih ngerasa mungkin bisa dikatakan bisa melawan rasa malas, tapi ada kalanya Teh Nabila gak bisa melawan rasa malas. Nah, kan di masa depan berarti Teh Nabila ada di kesuksesan masalah tersebut. Teh Nabila udah sukses. Nah, apa yang menjadi berbedanya Teh Nabila yang sekarang sama yang di masa depan? Jadi perbedaannya lebih bisa melawan malas tersebut kan.
ini mah lebih bisa banget nih teh. Nah kalau itu mah belum belum bisa, belum mampu. Oke, berarti yang menjadi bedanya di sana Teh Nabila mampu melawan rasa malas dan bisa tidak mengabaikan suatu pekerjaan, dan di sini masih ada rasa malas dan belum bisa mengontrol, mungkin ya bisa dikatakan mengontrol, karena ada kalanya Teh Nabila bisa mengatasi masalah mengatasi rasa malas sama tidak bisa mengatasi rasa malas. Oke. Oke, nah sekarang apa yang perlu Teh Nabila lakuin supaya Teh Nabila itu ada di posisi masa depan? Langkah yang Teh Nabila harus lakuin supaya Teh Nabila itu mencapai masa depan. Harus melawan rasa malasnya deh. Yang pertama intinya itu. Terus harus punya dorongan juga nih dari diri sendiri teh. Apa sih? Mungkin kayak komitmen, mungkin ya harus bisa komitmen. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, melawan rasa malas dan komitmen terhadap diri sendiri supaya lebih giat lagi mungkin ya. Oke, boleh dikembali lagi ke situ. Nah, kan tadi udah nih duduk di kursi itu dan membayangin masa depan Teh Nabila. Nah, ada nggak di masa lalu mengalami situasi yang sama, hampir mirip atau enggak sama, sedikit mirip dengan perasaan tenang, terus ngerasain kesuksesan, atau kayak di masa SMP pernah ngalamin penundaan tugas tapi bisa diatasi? Pernah enggak? Pernah teh. Pernah. Persisnya kelas berapa? SMP atau SMA? SMA kelas 1 kelas 10. Kelas 10. Kalau boleh tahu pada saat itu apa yang terjadi? Terjadi ketika waktu itu apa yang terjadi? Kejadiannya yang hampir mirip dengan masa depan. Itu sama teh, persis mengerjakan tugas juga itu. Tapi bisa. Oke, tapi bisa dilakuin tanpa terburu-buru mungkin ya. Oke, nah pada saat itu apa yang dirasain? Yang kamu rasain ketika kamu berhasil mengatasi rasa malas atau kamu berhasil ngerjain tugas tepat waktu? Nggak ada pikiran lagi dengan tugas tersebut. Berarti Teh Nabila ngerasa nggak ada beban lagi, mungkin nggak ada beban tentang tugas atau pekerjaan hal lain. Oke, nah berarti masa lalunya itu pengalaman di masa lalu Teh Nabila itu hampir pernah sama, hampir mirip, tapi pada saat itu Teh Nabila bisa mengatasinya dan Teh Nabila ngerasa tenang, mungkin ya senang, terus gak ada beban pikiran lagi mengenai tugas ataupun pekerjaan yang lainnya. Nah oke, berarti nih dari gambaran keberhasilan yang di kursi sama yang pengalaman tadi, nah kalau diskalakan dari 0 sampai 10, dimana 0 itu belum mampu sama sekali dan 10 itu sudah sangat mampu mempertahankan perubahan, di mana posisi sekarang teh Nabila skalanya? 6 mungkin ya. 6. Kalau dibandingin yang tadi kan sama yang tadi masa lalu. Kan tadi Teh Nabila udah udah ngebayangin nih di masa depan sama masa lalu, otomatis kan Teh Nabila ngerasa kayak aku udah ngerasain keberhasilan, berarti kedepannya pasti aku juga bisa. Nah untuk skala dari 0 sampai 10, dari dimana 0 kalau Teh Nabila belum siap atau belum mampu sama sekali, dan 10 itu sudah sangat mampu untuk mempertahankan perubahan atau melakukan perubahan, di mana posisi sekarang? 8 itu. 8. Oke, dari tadi 6 sekarang jadi 8 aja. Oke, kenapa enggak jadi 6? Soalnya
masih bisa nih buat diri sendiri untuk melawan rasa malas itu. Oke, mungkin lebih ke Teh Nabila udah pernah ngalamin juga dan juga pasti bisa mengatasi hal tersebut. Jadi angkanya di 8. Oke, kalau mau ke angka 9, apa yang akan Teh Nabila lakukan? Harus lebih giat lagi. Oke, berarti dorongannya harus lebih kuat lagi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, contohnya nih, kan selain dorongan dari diri Teh Nabila, apa ya? Bukan perlakuan, kayak apa namanya? Kan kalau minggu kemarin Teh Nabila akan menuliskan tugas supaya jadi pengingat buat Teh Nabila. Nah, untuk sekarang actionnya apa yang akan Teh Nabila lakuin? Kayak Aksinya kan kalau misalnya dorongan kan itu dari diri sendiri. Nah, kalau misalnya untuk kayak nyatanya actionnya harus terus ini teh apa, mencoba gitu. Terus juga kalau berhasil kayak kemarin apa, ngasih self reward buat diri sendiri. Mungkin lebih ke tetap mempertahankan prinsip kayak self reward sama punishment ya. Jadi kalau misalnya Teh Nabila melanggar ataupun tidak mengatasi rasa malas, Teh Nabila akan kasih hukuman ke diri Teh Nabila. Tapi kalau misalnya tidak melanggar, Teh Nabila akan kasih reward buat diri Teh Nabila, begitu. Berarti sama apa sih Teh? Sama harus nulis schedule. Oke, berarti terus membuat schedule ya. Oke, berarti. Nah, dari ketiga itu, yang pertama kan tadi apa? Memperkuat dorongan dari diri sendiri, terus sama tetap melakukan punishment sama reward, dan terus membuat schedule. Nah, dari ketiga itu, apakah dilakukannya? Maksudnya itu mau kapan dilakuinnya? Dari minggu sekarang atau kapan? Boleh dari minggu sekarang deh. Dari minggu sekarang. Mungkin bisa dikatakan itu kayak bisa jadi buat tugas ya, tugas rumah. Ya. Oke, berarti tugas rumahnya yang pertama tadi Teh memperkuat dorongan, kedua mempertahankan komitmen pembahasan dan reward. Oke, berarti saya simpulkan ya, dari awal sesi Teh Nabila menceritakan tentang perubahan positif. Lalu Teh Nabila juga membayangkan situasi 2 tahun ke depan, di mana bayangan itu Teh Nabila pada saat itu mengerjakan tugas dengan baik, bisa melawan rasa malas. Lalu juga di sana pada saat itu Teh Nabila bertemu dengan teman Teh Nabila, dan teman Teh Nabila itu lebih ke kayak bertanya solusi mungkin ya, karena teman Teh Nabila itu merasakan hal yang sama. Lalu juga Teh Nabila mempunyai sebuah pengalaman, di mana pengalamannya itu hampir mirip sama kejadian di 2 tahun yang akan datang. Nah, dan juga setelah melihat pengalaman dan melihat kursi sukses tersebut, Teh Nabila menskalakan di skala 8. Karena Teh Nabila merasa Teh Nabila mampu untuk melawan rasa malas tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum ditutup akhir sesi, saya ingin Teh Nabila menuliskan pesan. 4. Nah, isi pesannya itu saya ingin Teh Nabila menuliskan seperti halnya kayak kesan selama sesi ketiga hari ini, kesannya gimana, apa yang Teh Nabila dapat, terus juga pesan motivasi buat diri Teh Nabila sendiri. Nah, kenapa saya bilang menulis kesan yang Teh Nabila dapat di sesi ketiga ini? Karena ini untuk evaluasi buat diri Teh Nabila untuk di minggu. Allah
Adan boleh sok dibacain. Pesannya ya teh, harus bisa mencapai kesuksesan yang emang dibiasakan dari kegiatan positif. Nah, lalu kesannya setelah mengingat tadi ya teh masa lalu, saya jadi termotivasi lagi. Oke, berarti itu yang Teh Nabila dapatkan. Oke, berarti sekarang saya akan membacakan juga pesan dan untuk Teh Nabila sendiri. Bukan pesan sih, lebih ke kesannya. Oke, berarti untuk Teh Nabila, saya lihat dari perubahan positif yang tadi Teh Nabila ceritakan itu sudah terlihat bagaimana kemampuan Teh Nabila yang sekarang gitu. Dari sana juga sudah terlihat bahwa emang Teh Nabila itu punya kemampuan lebih gitu. Terus juga Teh Nabila mampu untuk membayangkan dan menggambarkan di mana 2 tahun ke depan itu Teh Nabila ada di titik kesuksesan setelah melewati masalah yang sedang Teh Nabila rasain. Dan juga melihat dari skala yang Teh Nabila tentuin juga, di mana Teh Nabila udah di skala 8. Nah, di skala 8 itu kan naiknya juga udah 1 ya, dari 7 ya. Sesi kemarin 7, sekarang 8, itu kan bisa dikatakan sudah baik ya, sudah bagus, naik 1. Dan juga untuk naik ke skala berikutnya, Teh Nabila akan melakukan 3 tugas tersebut. Sampai di akhir sesi, Teh Nabila mampu menuliskan kesan yang Teh Nabila dapatkan di sesi ketiga kali ini. Apakah itu seperti itu? Oke. Nah, dari kursi sukses sama pengalaman keberhasilan di masa lalu kesan yang Teh Nabila tuliskan, terlihat bahwa dari diri Teh Nabila itu sudah memiliki kemampuan untuk berubah. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, saya ingin mengingatkan juga ya, selama 1 minggu ke depan Teh Nabila harus mengerjakan 3 tugas tersebut. Yang pertama itu memperkuat dorongan dari diri sendiri. Yang kedua, konsisten dengan self reward dan punishment. Dan yang ketiga Teh harus ini menulisin schedule. Oh iya, harus lebih giat lagi menulis jadwal, mungkin menulis jadwal tugas-tugas ya. Nah, berarti selama 1 minggu ke depan 3 tugas itu harus dilaksanakan supaya di sesi keempatnya kita bisa evaluasi bareng-bareng seperti itu. Nah, saya ingin juga menegaskan bahwa tugas tersebut itu tidak harus sempurna ya Teh, karena kan yang penting adalah Teh Nabilanya mau mencoba dan memperhatikan apa yang Teh Nabila lakuin. Oke, berarti untuk sesi sekarang dicukupkan sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata ataupun penyampaian yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.